Baik, selamat pagi Ibu, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat? Semangat pagi ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adi Astoitomo. Saya hari ini mau menyampaikan materi tentang strategi pembangunan pariwisata. Sebelum itu mari kita berdoa sejenak menurut agama dan keyakinan kita. Termasuk Bapak Ibu, mudah-mudahan diberikan kelancaran dalam acara hari ini, kemudian juga bisa membawa manfaat buat kita. Berdoa kami persilakan. Selesai. Sebelum kita mulai, perlu saya ingatkan Bapak Ibu bahwa minuman yang ada di meja itu hati-hati ya, nanti bisa kesenggol, tumpah mengenai laptop Bapak Ibu. Kemudian itu ada kabel-kabel yang banyak melintang di bawah itu. Nanti kalau Bapak Ibu mau kemana itu, tolong diperhatikan di lantai. Karena kabel dan lain sebagainya. Baik, ini background saya, pendidikan dan pengalaman nanti bisa diperdalam lebih lanjut. Next, kita ke halaman pertama, yaitu pariwisata Kota Kediri ini mau dibawa kemana? Dan kita memakai 4 Y, 1 H gitu. What, why, who, where, when, dan how. What itu apa saja yang bisa, atau potensi apa kira-kira yang bisa kita kerjakan, kita kemas menjadi sebuah produk wisata yang menarik gitu. Terus why, mengapa? Kira-kira dampak apa yang akan kita dapatkan dari pengembangan pariwisata di Kota Kediri. Kemudian who, itu siapa saja kira-kira yang bisa ya, apakah hanya dinas pariwisata atau hanya organisasi perhotelan atau lainnya gitu. Nah ini nanti kita ulas lebih lanjut. Kemudian where, itu di mana saja, sama kemudian kapan kira-kira. Nah ini perlu juga ada persiapan ya. Kemudian how bagaimana. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya gambar ini, dari gambar ini saya ingin menyampaikan sedikit lagi bahwa dalam kegiatan hospitality atau kepariwisataan ini kita tidak boleh dalam bekerja, dalam mengerjakan sesuatu itu dalam orientasinya ke uang, itu nanti malah tidak tepat. Jadi pola pikirnya jangan mencari uang, tapi ciptakan bagaimana uang yang datang mencari kita. Nah ini menarik ya. Ini contohnya, daripada dia itu menjadi pengemis jalanan yang mungkin akan diusir oleh Satpol PP atau ditangkap gitu ya, dan lain sebagainya. Tetapi dengan modal hanya kain putih 2 meter, kemudian saus tomat dan bedak, akhirnya justru uang yang datang mengambil dia. Dalam 1 detik dia sudah dapat 2.000 rupiah misalnya. Nah, tinggal kita kalikan dalam 1 waktu itu dia bisa, jangan dianggap remeh karena sehari itu kita pernah bertanya mereka bisa mengumpulkan 6 juta dalam 1 kegiatan. Oke, next. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu. Dalam pengembangan pariwisata itu ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Kira-kira mana yang lebih penting?
Dua-duanya penting, tetapi yang lebih memegang peranan itu adalah sumber daya manusia, SDM. Jadi meskipun kita punya gunung, punya air terjun, punya sungai yang indah, punya pantai yang luar biasa, tetapi manusianya itu tidak mampu, SDM-nya tidak terampil, tidak punya wawasan, ya, maka sumber daya alam itu akan percuma. Tetapi kebalikannya, ketika tidak ada sumber daya alam yang bisa dijual, tapi ada SDM yang unggul, SDM yang berani malu, ya, dan lain sebagainya, itu tetap akan bisa menjadi kegiatan pariwisata. Next. Nah, prinsip supaya produk atau pengembangan wisata kita berkelanjutan, maka ini ada beberapa catatan, ya, aspek bahwa pariwisata yang kita kembangkan harus ramah, baik itu ramah pada alam, ramah pada wisatawan, ramah pada masyarakat di sekitarnya, kemudian harus dengan promosi dan marketing. Next. Nah, kalau kita melihat perkembangan isu terkini pariwisata yang paling laku itu ada wisata alam. Ini setelah COVID kemarin itu alam menjadi destinasi yang sangat banyak dikunjungi. Kemudian tradisional, orang mulai kangen dengan suasana, dengan peralatan, dengan budaya dan lain sebagainya yang bersifat tradisional. Kemudian budaya ini juga sangat menarik untuk saat ini. Kemudian ada istiadat, kearifan lokal dan lain sebagainya. Next. Nah, konsep pariwisata itu sebenarnya sederhana, Bapak Ibu. Konsepnya itu hanya kita bagaimana sih caranya mendatangkan orang sebanyak mungkin ke Kediri. Nah, setelah mereka datang, itu kalau bisa uangnya itu habis. Jadi uang yang di kampung itu habis. Bagaimana itu caranya? Nah, itu ada strateginya, bukan kita rampok atau kita bahasa kasarnya itu kita sembelih tamunya, itu bukan, ya. Tetapi layani mereka dengan sebaik mungkin sehingga mereka bahagia. Ketika orang bahagia itu apapun akan dikasihkan. Gitu ya kira-kira itu, Bapak-bapak. Nah, ini yang tadi kita kembali ke kira-kira di kota Kediri ini ada apa ya potensinya yang kita bisa. Nah, kalau di Kediri ini karena pariwisata perkotaan, ini tentunya banyak produksi, banyak pabrik-pabrik, gitu ya. Nah, ini bisa kita kemas menjadi sebuah atraksi wisata. Seperti misalnya di sini adalah orang bekerja melinting rokok. Ini sangat menarik karena tidak semua orang tahu bagaimana cara membuat rokok, kecuali perokok, ya. Oke, next. Kenapa kota Kediri ini sangat layak dan sangat strategis begitu untuk industri pariwisata? Karena lokasinya itu kota Kediri dikelilingi oleh daya tarik wisata alam yang luar biasa. Jadi kita harus memposisikan di sini kota Kediri ini sebagai apa ya, industri jasanya yang kita kembangkan. Jadi kalau pariwisata itu kan borderless, tidak ada batas. Jadi kita bisa menjual JLS, pantai-pantai di sepanjang JLS, Tulungagung, Trenggalek, Pacitan dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menjual puncak Gunung Kelut, kawah Gunung Kelut, kita bisa menjual Gunung Wilis. Meskipun secara administrasi wilayah itu adalah milik kabupaten lain, tapi pariwisata itu tidak ada batas, borderless.
siapapun boleh datang, orang kota dari kota manapun, dari negara manapun boleh datang, dan yang kita jual itu juga boleh apapun gitu. Inilah posisi strategis kita sebenarnya. Kemudian kalau yang di kota Kediri sendiri itu ada bangunan-bangunan tua, kemudian tadi ada industri-industri kreatif dan lain sebagainya. Next. Siapa kira-kira yang harus terlibat di sini? Nah, ini kita harus duduk bersama, dan ini yang sudah dilakukan oleh Pemkot Kediri, dalam hal ini Pak Perda dan jajaran lainnya, itu sedang membuat desain master plan pengembangan wisata Kota Kediri. Di sini ada akademisi sebagai konseptor, kemudian ada swasta, perhotelan, travel agent dan lain sebagainya. Kemudian komunitas, itu ada kelompok sadar wisata, ada paguyuban jarangan, kemudian ada paguyuban seni, IKO dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah sebagai regulator dan media, ini penting sekali. Ini nanti yang bertugas sebagai katalisator, sebagai penyebar atau promosi. Terus next, where, jadi ada pemetaan wilayah dulu, kemudian pemetaan potensinya, dan kemudian kita membuat cluster, gitu ya. Next. Nah, mapping untuk menentukan jenis dan pasar mana yang akan dibidik ini juga penting. Kalau kita membuat produk kemudian salah sasaran, salah target, itu juga tidak bisa berjalan. Kemudian menentukan desain konsep sesuai masing-masing potensi. Next. How? Ini kalau di tingkatan Pemda, pemerintah itu harus menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah. Kemudian penyusunan perda kepariwisataan. Kemudian penyusunan perda pelestarian lingkungan. Karena saya lihat di sini masih banyak kekurangan ya. Jadi ada perlindungan, misalnya satwa ini masih banyak yang ditangkap, masih banyak yang diburu, masih banyak yang dijual bebas dan lain sebagainya. Kemudian penataan kelembagaan pariwisata Kota Kediri. Kemudian peningkatan kapasitas SDM dan lain sebagainya. Next. Ini langkah persiapannya. Ini di kantor Kadin ini dulu ya. Lagi. Ini kita mengidentifikasi potensi ya, survei lapangan ada 9 langkah ya. Survei lapangan, identifikasi potensi, kemudian membuat blueprint, kemudian aksesibilitas, mempertimbangkan biaya, membentuk kelompok dan lain sebagainya. Next. Ini sabta pesona. Nah, ini adalah rumusan yang sangat penting yang pernah digagas oleh pemerintah, bahwa sebuah destinasi wisata itu bisa hidup berkelanjutan jika menerapkan sabta pesona. Nah, di situ ada keamanan, ketertiban, kebersihan, keindahan, keramahan, kemudian ada kenangan gitu ya. Ini sangat penting, harus diterapkan implementasinya di destinasi wisata atau di Kota Kediri. Itu aman ya Ibu? Ada pertanyaan mungkin? Aman ya. Oke, kalau itu kita lanjutkan. Nah, ini alhamdulillah sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang saya sampaikan tadi. Bisa kita tanya jawab, kita diskusi, atau nanti jika Bapak Ibu masih penasaran, masih punya pertanyaan-pertanyaan, bisa
melalui WA saya. Nomor WA-nya sudah ada di situ. Nanti bisa menghubungi saya. Itu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Jangan lupa barang-barangnya setelah ini dikemasi, kemudian laptop kalau ada sampah, bungkus permen dan lain sebagainya harap dibersihkan. Kita ingin ruangan ini kembali bersih, indah, sejuk dan lain sebagainya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang.